Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Said Aziz dan nanti rekan saya Muhammad Ramadi. Kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunagrahita secara sederhana. Nah, istilah tunagrahita berasal dari dua kata yaitu tuna yang berarti kurang dan grahita yang berarti berpikir. Jadi, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir atau intelektual dibandingkan pada umumnya. Menurut para ahli, anak tunagrahita tidak hanya mengalami keterbatasan dalam kecerdasan intelektual, tetapi juga dalam kemampuan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dijelaskan dalam pedoman gangguan mental yang menyebutkan bahwa tunagrahita merupakan kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan fungsi intelektual serta perilaku adaptif seperti kemampuan komunikasi, bersosialisasi, dan mengurus diri sendiri. Selain itu, American Association on Intellectual and Development Disability atau AAIDD menjelaskan bahwa anak tunagrahita umumnya memiliki tingkat kecerdasan atau IQ di bawah rata-rata, yaitu bawah 70, serta mengalami kesulitan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti keterampilan sosial, tanggung jawab pribadi, dan kemandirian. Artinya, hambatan yang dialami anak tunagrahita tidak hanya terlihat di sekolah, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa anak tunagrahita bukan berarti tidak bisa belajar. Mereka tetap mampu berkembang dan belajar seperti anak lainnya, hanya saja membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda. Anak tunagrahita lebih mudah memahami pelajaran jika disampaikan secara konkret, menggunakan benda nyata, contoh langsung, dan dilakukan secara bertahap, serta berulang-ulang dengan bimbingan guru. Dalam pandangan Islam, perbedaan kemampuan intelektual bukanlah sebuah kekurangan yang harus direndahkan. Setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ini justru menjadi pengingat bagi kita untuk saling menghargai dan berbuat adil. Rasulullah SAW sendiri memberi teladan dengan menghormati dan melibatkan sahabat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak tunagrahita bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga ibadah, kasih sayang, dan pengalaman nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan yang tepat, anak tunagrahita dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berakhlak baik, dan memiliki peran dalam kehidupan sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada penjelasan teman saya Muhammad Said Aziz. Sebagaimana pertama saya akan menjelaskan mengenai hambatan. Mengenai hambatan ini, terusnya perkembangan intelektual pada anak tunagrahita dapat disebabkan oleh faktor prenatal dan postnatal, seperti kelainan genetik, kekurangan gizi, infeksi, trauma saat lahir, serta kurangnya stimulasi di lingkungan. Nah, dalam perspektif Islam, kondisi tersebut tidak mengurangi nilai kebudayaan seorang anak, karena setiap manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menegaskan bahwa anak tunagrahita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi berbeda dengan kita, manusia yang tidak mengalami kelainan ini. Adapun strategi pendidikan dan penanganan anak tunagrahita dilakukan melalui pendekatan individual, pembelajaran yang konkret, pengulangan berupa materi, serta pengembangan keterampilan hidup sehari-hari. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang dimana Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, tuntunan belajar harus disesuaikan dengan kemampuan anak, tanpa ada paksaan dan diskriminasi.
Pendidikan Islam ini juga menekankan pembinaan mengenai akhlak, kemandirian, dan nilai kesabaran sebagai bagian dari proses suatu pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dalam praktik pendidikan inklusif ini, terusnya pada anak tunagrahita dapat belajar bersama siswa reguler dengan penyesuaian metode dan tugasnya masing-masing. Contoh, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, anak dibimbing menghafal doa pendek atau mempraktikkan suatu gerakan sholat dengan bantuan media visual dan pendampingan guru. Nah, pendekatan ini membantu anak tetap terlibat aktif serta menumbuhkan sikap empati dan toleransi pada siswa lain. Jadi ada daya tariknya seperti itu. Peran guru dan sekolah ini tentunya sangat penting dan harus mendukung, terusnya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Guru berperan sebagai pendidik dan teladan dalam menerapkan sikap adil dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 mengenai tentang perintah berbuat adil dan berbuat kebajikan. Ini sekolah perlu mendukung dengan kebijakan, kemudian pelatihan guru dan budaya sekolah yang menghargai perbedaan. Nah, maka dari itu refleksi kritis mahasiswa menunjukkan bahwa tantangan pendidikan inklusif ini meliputi keterbatasan fasilitas, pemahaman guru, dan stigma sosial. Karena itu, adapun solusinya adalah peningkatan kompetensi pendidik, penguatan nilai keislaman, serta kerjasama yang mana ini sangat perlu antara semua pihak agar pendidikan inklusif ini benar-benar menjadi sarana memanusiakan manusia sesuai dengan ajaran yang ada di agama Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Dari saya Muhammad Ramadi dan Muhammad Sahril Aziz. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak kurangnya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.